Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Triana Ligita, NIM 202131014, kelas HPI 4A, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai bisnis model kanvas dari bisnis saya sendiri. Ide bisnis yang ingin saya sampaikan di sini adalah cilok level. Terkait overview video ini adalah saya akan membahas mengenai latar belakang terbentuknya bisnis serta alasan pemilihan nama bisnis. Kemudian akan saya lanjutkan mengenai penjabaran bisnis model kanvas dari cilok level ini sendiri. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai strategi mendapatkan customer dan cara mempertahankan customer. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang terbentuknya bisnis dan alasan mengapa saya memilih nama bisnis cilok level. Latar belakang terbentuknya bisnis ini berawal dari kesukaan saya mengenai rasa pedas dari makanan, entah itu dari makanan ataupun dari snack ataupun dari cemilan. Namun yang sering saya makan atau sering saya beli ialah cilok. Banyak yang menggunakan nama pasaran cilok pedas, cilok level. Namun untuk saya pecinta pedas, rasa pedas yang dihasilkan kurang memuaskan, sehingga memunculkan ide bisnis mengapa tidak membuatnya dengan selera pedas yang saya inginkan. Dan mungkin para pecinta pedas di luar sana menginginkan hal yang serupa atau yang mengalami ketidakpuasan dalam selera pedas. Kemudian alasan mengapa memilih nama cilok level ini, karena nama ini mudah diingat, mudah ditemui, dan terdengar familiar meskipun setiap cilok level memiliki cita rasa ataupun rasa khasnya sendiri. Kenapa saya memilih ini? Karena terdengar simpel, namun untuk para pecinta pedas tetap membuat rasa penasaran mereka semakin tinggi. Sebab apakah benar rasa pedas yang dihasilkan sesuai dengan namanya atau sesuai dengan level yang dihasilkan. Misal, level 1, apakah benar cita rasanya sesuai dengan level 1? Kemudian level 2, apakah cita rasanya sesuai dengan level 2? Kemudian naik ke tingkat yang selanjutnya, pecinta rasa pedas akan tertarik dan kemudian akan berpikir, apakah ini worth it, apakah ini cocok untuk di lidah mereka? Itu yang menjadi dasar atau pondasi saya. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvas dari cilok level itu sendiri. Yang pertama adalah key partner. Key partner di sini adalah mitra. Mitra saya dalam melakukan bisnis ini adalah supplier cabai yang berasal dari petani cabai. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan bahan yang terbaik langsung dari para petani yang menanamnya dan memanennya secara langsung, tidak melalui tengkulak. Sebab kualitas bahan baku tergantung dari berasal dari mana bahan baku itu didapatkan, apakah langsung dari petani ataukah harus melalui pedagang. Namun saya memilih untuk langsung agar kualitasnya terjamin dan harganya dapat lebih murah atau terjangkau. Kemudian ada key activities. Key activities di sini adalah kunci aktivitasnya adalah, yang pertama adalah memastikan stok bahan. Kemudian produksi di sini dapat diartikan mungkin kita membuat cilok itu sendiri yang pertama. Kemudian kita akan membuat isiannya, isian itu selera. Kemudian kita akan membuat resep sambal yang unik yang menjadi ciri khas dari cilok level ini, yang mungkin dapat membedakan cilok level yang ini dengan yang lain. Kemudian ada key research. Key research di sini adalah faktor yang menjadi penentu apakah usaha ini dapat berhasil ataupun tidak. Yang pertama adalah tempat usaha yang strategis. Mengapa demikian? Sebab jika misal usaha ini telah matang, telah siap, namun tempatnya terpencil atau tersembunyi, maka kemungkinan usaha ini akan berhasil semakin sedikit.
peluang untuk semakin dikenal akan semakin sedikit. Kemudian, menciptakan resep pedas rahasia yang akan menjadi andalan. Itu merupakan kunci dari bisnis Cilok Level ini agar memiliki rasa yang khas dan mudah diingat untuk orang lain dan bisa membuat orang lain itu menjadi ketagihan. Kemudian ada value preposition. Cilok Level yang saya miliki ini memiliki berbagai level rasa pedas. Selain itu, ada pula varian isi. Dan yang terakhir, bahannya alami. Karena rasa pedas yang kami buat berasal dari cabai murni, bukan cabai bubuk, ataupun cabai olahan, ataupun cabai kering. Kemudian ada customer relationship. Customer relationship di sini adalah bagaimana cara kita berhubungan dengan pelanggan. Cara saya berhubungan dengan pelanggan adalah dengan membuat challenge rasa pedas dengan maksud diskon bagi para pemenang. Diskon ini bukan semata-mata saya memberikan setiap diskon untuk pembeli level 1 atau level 2. Diskon akan diberikan jika level pedasnya semakin tinggi. Jika level pedasnya hanya level 1 atau level 5, bisa dianggap itu level yang biasa dan cukup untuk membeli harga biasa tanpa mengharapkan sebuah diskon ataupun bonus. Kemudian ada channel. Channel di sini bagaimana cara pelanggan membeli produk saya. Para pelanggan dapat melakukan pemesanan online via GoFood ataupun GrabFood dan dapat juga membeli ke lokasi yang telah tersedia. Kemudian ada customer segment. Customer segment di sini adalah target. Target pembeli saya adalah kaum muda pecinta rasa pedas. Namun saya tidak menutup kemungkinan jika ada orang tua ataupun anak kecil yang memang menyukai rasa pedas. Toleransi terhadap rasa pedas setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang memang suka pedas sedikit, ada yang memang suka pedas level sedang, ataupun yang seperti saya yang mensukai ataupun menyukai makanan pedas level tinggi. Target saya memang anak muda yang pecinta makanan pedas. Namun saya tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada target anak ataupun target orang tua. Kemudian ada revenue streams, keuntungan penjualan produk secara langsung dari lapangan yang telah dikurangi biaya produksi, sewa lahan, upah tenaga kerja. Kemudian ada cost struktur. Di sini yang pertama adalah biaya produksi, biaya yang harus dikeluarkan, bahan baku, terus alat, dan kemudian ada sewa toko atau lahan. Kemudian ada upah tenaga kerja. Strategi mendapatkan customer. Strategi saya adalah membuat challenge pedas gila atau istilah menurut saya dan memasang iklan via online. Iklan di sini dapat diartikan saya akan membuat status entah di WhatsApp, di Instagram, ataupun di platform media yang lain yang sering dilihat ataupun sering dijangkau oleh anak muda zaman sekarang. Kemudian challenge pedas gila ini dapat dipenuhi jika pelanggan datang langsung ke tempat pembelian. Tidak dapat dilakukan jika pembeli melakukan secara online ataupun pemesanan via GrabFood ataupun GoFood. Kemudian cara saya mempertahankan customer adalah dengan yang pertama, menjaga cita rasa Cilok Level, kemudian memberikan layanan yang baik, dan yang ketiga, mempertahankan kualitas produk. Sekian video presentasi bisnis model Canva dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.